Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang ada di rumah. Bagaimana sih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa luar biasa. Oke, hari ini kita akan belajar tentang dunia tumbuhan. Sudah siap belajar hari ini? Nah, mantap semuanya. Kalau anak-anakku sekalian sudah siap, mari kita baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan belajar online kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin, Allahumma amin. Sekarang kita lanjut ke materi. Apa sih tumbuhan itu? Ada yang tahu? Pintar. Jadi tumbuhan itu dalam biologi, tumbuhan adalah organisme eukariota multiseluler yang tergolong ke dalam kerajaan plantae. Di dalamnya terdiri atas beberapa clade, yakni tanaman berbunga, gimnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka, Lycopodiopsida, paku-pakuan, lumut, serta sejumlah alga hijau lainnya. Anak-anak, tumbuhan termasuk kelompok apa sih? Betul sekali. Tumbuhan atau plantae merupakan kelompok makhluk hidup eukariot yang bersel banyak, memiliki banyak dinding sel dan berklorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis. Kingdom plantae ini dapat dikelompokkan menjadi tumbuhan non-vaskular. Non-vaskular itu tidak berpembuluh dan tumbuhan vaskular itu berpembuluh. Tumbuhan non-vaskular yaitu lumut tidak memiliki pembuluh untuk transport nutrisi, air, dan mineral dari tanah ke seluruh tubuh. Sebaliknya, tumbuhan vaskular itu telah memiliki jaringan yang terspesialisasi menjadi pembuluh angkut. Tumbuhan vaskular ini dapat dibedakan lagi menjadi tumbuhan tidak berbiji, yaitu paku-pakuan, tumbuhan dan berbiji. Oke. Anak-anak, masih semangat kan belajarnya? Baik, Ibu akan menjelaskan juga tentang organ pada tumbuhan. Ada yang pernah dengar kata organ? Baik. Jadi, organ merupakan bentuk kerja sama antara organ untuk melakukan fungsi-fungsi yang lebih kompleks. Sistem organ disebut juga kumpulan beberapa organ yang melakukan fungsi tertentu. Dalam melaksanakan kerja sama ini, setiap organ itu tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan organ bergantung dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Organ tumbuhan biji yang penting itu ada 3, yakni akar, batang, daun. Sedangkan bagian dari ketiga lain organ tersebut adalah modifikasinya. Contohnya itu umbi-umbian, modifikasi akar, bunga, modifikasi dari ranting dan daun. Ibu juga akan membahas fungsi dari organ tumbuhan ya. Kita mulai dari akar dulu, yaitu fungsinya 1 untuk menambahkan tumbuhan pada tanah. Yang kedua, dapat berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, menyerap air dalam garam-garam mineral yang terlarut. Setelah akar kita lanjut ke fungsi batang ya. Fungsi batang dalam tumbuhan yaitu 1. Mendukung bagian-bagian pada tumbuhan, yakni daun, bunga, dan juga buah. Yang kedua, 1 jalur transportasi air dan juga zat makanan hasil dari fotosintesis. Yang ketiga, membantu suatu proses pernapasan dikarenakan oksigen tersebut dapat masuk ke lentisel. Yang keempat, tempat melekatnya suatu daun, bunga, dan juga buah.
sebagai penopang atau juga sebagai penyokong sehingga tumbuhan tersebut tetap dapat berdiri tegak. Selanjutnya yaitu sebagai alat perkembangbiakan dengan secara vegetatif dengan menggunakan metode pencangkokan. Selanjutnya lagi masih ada anak-anak sebagai tempat menyimpan cadang makanan, contohnya ialah sagu. Nah, kita lanjut ke fungsi daun, yaitu 1. Sebagai organ pernapasan, 2. Tempat melakukan fotosintesis, 3. Tempat terjadinya penguapan air, dan keempat adalah alat untuk perkembangbiakan tumbuhan. Fungsi bunga apa saja? Yaitu sebagai alat perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang didahului oleh pembuahan. Pada tumbuhan berbunga, pembuahan yang terjadi didahului dengan penyerbukan. Ibu juga akan menjelaskan tentang fisiologi tumbuhan. Jadi, fisiologi tumbuhan adalah cabang botani yang mempelajari bekerjanya sistem kehidupan di dalam tubuh tumbuhan dan tanggapan terhadap pengaruh lingkungan sekitarnya, sehingga tumbuhan itu tersebut dapat hidup. Anak-anakku sekalian, kalian juga harus tahu tentang objek kajian dalam fisiologi tumbuhan. Jadi, ibu juga akan menjelaskan apa itu objek kajian dalam fisiologi tumbuhan. Objek kajian dalam fisiologi tumbuhan adalah fisika sel dan biofisika organ, fotosintesis, transportasi hara dan hasil metabolisme, regulasi pertumbuhan dan perkembangan serta mekanisme respon terhadap rangsangan lingkungan. Di sini ibu juga akan menjelaskan klasifikasi pada tumbuhan. Jadi anak-anak, kalian juga harus tahu klasifikasi tumbuhan itu meliputi apa saja sih? Nah, kerajaan tumbuhan dibagi menjadi 7 divisio, yaitu 1. Ganggang hijau atau disebut dengan chlorophyta, ganggang pirang, chrysophyta, ganggang coklat, phaephyta, ganggang merah, rhodophyta, lumut, bryophyta, tumbuhan paku, pteridophyta, dan tumbuhan biji spermatophyta. Ibu juga akan menjelaskan penjelasan lengkapnya. Untuk yang pertama yaitu ganggang alga. Ganggang alga ini meliputi 4 jenis, yaitu 1. Ganggang hijau, chlorophyta, ganggang pirang, chrysophyta, ganggang coklat, phaephyta, dan ganggang merah, rhodophyta. Ganggang merupakan penyusun plankton dan sumber makanan bagi ikan. Beberapa jenis ganggang memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena menghasilkan lodin dan algin yang dapat digunakan pada berbagai industri. Mau tahu contohnya? Oke, ibu akan jelaskan. Ibu akan sebutkan contohnya yaitu Spirogyra, Volvox, dan Chlorella. Yang kedua adalah lumut atau disebut dengan bryophyta. Lumut ini merupakan tumbuhan peralihan karena kondisi lumut di antara tumbuhan bertalus dan berkormus yang memiliki ikatan pembuluh. Kormus berarti tumbuhan yang mempunyai akar, batang, dan daun. Bryophyta belum memiliki akar yang sesungguhnya, baru memiliki rhizoid, yaitu struktur mirip rambut yang terdiri atas satu atau beberapa sel yang berfungsi sebagai akar. Yang ketiga adalah tumbuhan paku atau disebut dengan pteridophyta. Tumbuhan paku ini adalah tumbuhan berkormus, reproduksi seksual dengan pembentukan gamet dan reproduksi aseksual dengan pembentukan spora. Dalam kehidupan tumbuhan paku, terjadi pergantian antara generasi gametof dan sporofit. Selanjutnya ada tumbuhan biji atau disebut dengan spermatophyta. Tumbuhan biji memiliki ciri khas, yaitu adanya suatu organ yang berupa biji atau disebut dengan sperma.
Dalam biji terdapat embrio yang berkutub dua atau disebut juga dengan bipolar. Dari kutub bagian atas tumbuh batang dan daun, sedangkan dari kutub bagian bawah akar. Keadaan kutub ini membedakan dengan tumbuhan paku yang berkutub satu. Tumbuhan berbiji terdiri atas dua subdivisio, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran kali ini. Jangan pernah berhenti belajar walaupun belajar di rumah. Semangat dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.